Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Abu Jahal dikenang sepanjang masa. Berbeda dengan Nabi, Abu Jahal justru diingat sebagai sosok antagonis dalam sejarah Islam karena membenci Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ia mati secara mengenaskan dalam Perang Badar. Setelah kematiannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata berdialog dengan kuburan Abu Jahal. Apa isi obrolan tersebut? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Abu Jahal bernama asli Amr bin Hisham. Ia digelari Abu Jahal atau Bapak Kebodohan karena merupakan salah satu kaum kafir Quraisy yang paling benci dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan perkara mudah bagi Abu Jahal untuk melihat cahaya Islam. Rasa iri dan persaingan oleh Bani Makhzum dan keturunannya kepada silsilah Bani Hashim, seperti Bani Abdul Manaf dan Bani Qusay, membuat hatinya teramat keras. Abu Jahal berasal dari Bani Makhzum, sementara Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Perbedaan pandangan dan kepercayaan antar kelompok inilah menjadi asal muasal kebencian Abu Jahal. Ungkapan tersebut pernah disampaikan Abu Jahal kepada Mughirah bin Syu'bah yang dikutip dalam buku Cahaya Abadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kebanggaan Umat Manusia, karya Muhammad Fethullah Gulen. Suatu hari Mughirah dan Abu Jahal menyusuri jalan kota Mekah. Di perjalanan, mereka berpapasan dengan Rasulullah. Saat itu, Rasulullah mengajak mereka untuk mengikuti jalan Allah. Namun sekonyong-konyong, Abu Jahal menolak seruan Nabi. Setelah Rasulullah meninggalkan mereka, Abu Jahal lalu menyampaikan unek-uneknya kepada Mughirah. Demi Tuhan, sebenarnya aku tahu apa yang dia katakan memang benar. Tapi ada satu hal yang menghalangiku dari mengimani dia, yaitu bahwa dulu Bani Qusay berkata kami memiliki hak al-hijabah. Kami pun menyahut baik. Lalu mereka berkata lagi, kami memiliki hak-hak as-siqayah. Kami pun menyahut baik. Lalu mereka berkata lagi, kami memiliki hak an-nadwah. Kami pun menyahut baik. Lalu mereka berkata lagi, kami memiliki hak al-liwa. Kami pun menyahut baik. Lalu mereka memberi makanan sebagaimana kami juga memberi makanan. Sampai ketika bahu kami bersentuhan, mereka berkata, dari Nabi ada seorang Nabi. Kalau itu, maka demi Tuhan aku tidak akan menyetujuinya. Dalam riwayat lain disebutkan, Abu Jahal suatu saat berkata, kami sering berlomba untuk meraih kehormatan dengan Bani Abdul Manaf. Ketika mereka memberikan makanan, kami pun memberi makanan. Ketika mereka membuat barang perniagaan, kami pun membuat barang perniagaan. Ketika mereka memberi, kami pun memberi. Sampai ketika bahu kami bersentuhan dan kami seperti kuda pacu. Mereka berkata, dari kami ada seorang nabi yang mendapat wahyu dari langit. Bagaimana mungkin kami akan mengakui itu? Demi Tuhan, kami tidak akan pernah mau mendengar atau mempercayainya selamanya. Bahkan, hingga menjelang ajalnya, Abu Jahal tak sekalipun tertarik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menghembuskan nafas terakhir saat Perang Badar. Dalam kitab ringkasan Sahih Muslim karya M. Nashiruddin Al-Albani, diceritakan bagaimana Abu Jahal berpulang. Terik mentari Madinah di Kampung Badar pada 17 Ramadan 2 Hijriah terasa lebih panas dari biasanya. Genderang perang Muslim melawan Quraisy pun dimulai. Siang itu, kaum Muslim yang berjumlah kecil dengan hanya beranggotakan 313 personil harus berhadapan dengan pasukan Quraisy yang hampir 3 kali lipat lebih dari pasukan mereka, 1.000 orang. Meski perang belum pecah, Abdurrahman bin Auf yang merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti di tengah barisan pasukan muslimin. Namun seorang pria berusia 16 tahun tiba-tiba mendatanginya dan berkata, wahai paman, apakah paman kenal dengan Abu Jahal? Ya, aku kenal, tapi kamu ada keperluan apa dengannya? Saya dengar Abu Jahal selalu memaki Rasulullah selama di Mekah. Demi Allah yang menguasai diriku, kalau saya melihat Abu Jahal, tak akan terpisah sebelum salah satu dari kami mati lebih dulu. Tegas pemuda tersebut yang belakangan diketahui bernama Mu'az bin Afrah. Abdurrahman yang mendengar ungkapan berani tersebut berasa takjub. Belum juga reda kekagumannya pada keberanian pemuda itu, seorang pemuda lain dari Ansor datang lagi menghampirinya.
Ternyata sosok yang baru ini adalah adik Mu'az, yakni Mu'awis bin Afrah. Paman, apakah paman tahu siapa itu Abu Jahal? Iya, tahu. Apa keperluanmu dengannya? Saya dengar Abu Jahal selalu jahat dan bersikap keras kepada Rasulullah SAW. Demi Allah, saya ingin membunuhnya. Jawab Mu'awis yang saat itu masih berumur 15 tahun. Setelah kakak beradik ini mengungkapkan niatnya membunuh Abu Jahal, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal dari kejauhan dan berteriak, "Itu Abu Jahal!" Abdurrahman berteriak sembari menunjuk di mana Abu Jahal berada. Saat itu, Abu Jahal sudah menduga jika ia akan menjadi sasaran empuk umat muslim. Itu sebabnya Abu Jahal begitu dijaga oleh pasukan kafir Quraisy. Dan tiba-tiba kakak beradik pemberani tadi melesat seperti anak panah, siap menghantam Abu Jahal yang saat itu dilindungi 10 lapis pasukan bersenjata lengkap. Mu'awis menyerang pasukan musyrikin agar bisa menebas Abu Jahal. Seketika pedangnya menyentuh paha Abu Jahal dengan sayatan yang sangat dalam. Tapi nyawa Abu Jahal masih bertahan. Ia belum juga mati. Langkah selanjutnya sang kakak mengambil alih. Mu'az bin Afrah juga melukai kaki Abu Jahal yang membuat tubuh Abu Jahal limbung hingga akhirnya tersungkur ke tanah. Darah pun mengucur deras dari kakinya. Saat itulah Ibnu Mas'ud datang dan mendekati Abu Jahal dengan posisi pedang terhunus. Ia berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang sudah dipenuhi dengan luka-luka. Ibnu Mas'ud berniat untuk memenggal leher Abu Jahal. Namun sebelum dipenggal, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya, seolah-olah ingin mengucapkan kata terakhirnya. Ibnu Mas'ud lalu menahan pedangnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Ibnu Mas'ud sudah mengira jika Abu Jahal akan bertaubat, menyesali segala perbuatannya selama ini kepada Rasulullah. Umat muslim kemudian mengucapkan syahadat. Namun masa-masa kritis tak juga membuat hatinya luluh. Ia malah mengatakan, "Sampaikan salamku kepada temanmu Muhammad. Bilang ke dia, saya musuhnya dunia akhirat." Dia tetap menyombongkan diri meski ajal telah menjemput. Ibnu Mas'ud lalu mengangkat pedangnya dan berakhirlah episode kehidupan Abu Jahal di dunia. Dalam perang tersebut, ada sekitar 70 orang anggota pasukan kafir Quraisy yang meregang nyawa dan mati. Setelah semuanya sudah ditimbun tanah, Rasulullah SAW mendekati kubur mereka. Beliau mengajak semua kafir di kuburan itu untuk berbicara. "Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah." Seru Rasulullah SAW menyebut nama-nama petinggi Quraisy lainnya. "Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar?" Para sahabat terperanjat dengan apa yang dilakukan Rasulullah itu. "Ya Rasulullah," tanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar pertanyaan perkataanku itu melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab," jawab Rasulullah SAW. Begitulah cara Rasulullah berbicara dengan mayat dan kuburan Abu Jahal. Sosok yang memusuhinya ternyata tak pernah berbalik sekalipun sampai ajal menjemputnya. Sahabat beriman, apakah ada sosok bebal dan Abu Jahal lain yang pernah kamu temui? Semoga Allah memberikan hidayah bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.